ceritanya nih kan Nabi Muhammad tuh ketemu dengan Nabi Musa tuh. Ceritanya itu kan pertama Nabi Muhammad tuh ke nemuin Allah tuh di langit ketujuh tuh. Lewati Sidratul Muntaha tuh, kayak banyak ceritanya tuh kayak pohon lah, pohon gede kan, kagak tahu gua bentuknya gimana karena gua belum pernah lihat kan. Belum tahu kenapa emang? Temuin tuh ke Allah memberi wahyu, sebuah perintah langsung dari Allah. Istilahnya perintah langsung nih dari Allah. Bukan tanpa perantara lagi dari malaikat nih, perintah dari Allah masalah ibadah sholat. Pertama, sholat kita itu enggak 5 waktu bro, 100 waktu. Nabi Muhammad turun, Nabi Musa berkata nih, wahai Muhammad, Rasulnya Allah, tidak akan mampu kaummu untuk mengerjakan itu. Kembalilah pada Allah, temuilah kembali. Ego lagi nih Muhammad ketemu. Naik kapan tuh? Naik kapan? Ya nggak tahu gua, pokoknya langsung terbang aja kan. Nggak pakai buruk lagi, dia langsung aja. Balik kan nemuin Allah lagi, nego. Tuh diturunin sama Allah, dikabulkan dari 100 ke 50. Turun lagi kan Nabi Muhammad, turun lagi nemuin Nabi Musa. Nabi Muhammad udah ngasih tahu nih ibadah sholatnya 50 waktu istilahnya. Nabi Musa ngomong lagi, wahai Rasulnya Allah, wahai Muhammad, kembalilah kepada Allah Rabbmu untuk nego lagi masalah ini karena umatmu tidak mampu. Balik lagi nemuin Allah, udah itu ngomong nego, turun lagi Nabi Muhammad ke bumi, nemuin Nabi Musa itu 25 waktu sholatnya. Kayak gitu juga ngomongin Nabi Musa sama Gimana? ya sama kayak tadi. Cuma saya dijelasin lagi. Wahai Muhammad, wahai Rasulnya Allah, kembalilah pada Rabbu, pada Allah SWT. Umatmu tidak akan sanggup mengerjakan itu. Kembali lagi nih, terbang, ngomong lagi pada Allah. Udah itu Allah kasih lagi turun. Berapa? Dari 25 ya, 25. Allah turunkan itu 10 rakaat, 10 waktu. Turun lagi, wahai Rasulullah, Nabi Musa, wahai Rasulnya Allah, wahai Muhammad, kembalilah lagi kepada Allah, temuin lagi karena umatku tidak akan sanggup menjalankan dan mengerjakan itu. Kembalilah, lagi terbang, temuin lagi nego sampai turun nemuin Nabi Musa itu 5 rakaat Allah kasih. 5 waktu turun nemuin Nabi Musa. Nabi Musa ngomong lagi terus yang sama, wahai Muhammad, wahai Rasulnya Allah, kembalilah nemuin Allah SWT untuk ini karena umatmu tidak bisa mengerjakan. Nabi Muhammad pun menjawab tuh, bahwa itu Nabi Muhammad menjawab, ya wahai Musa, hamba malu nemuin Allah lagi untuk masalah itu. Dikasih tahu lagi, wahai Rasulullah, wahai Muhammad, umatnya Nabi Musa nih, Nabi Musa udah menjalankan kan ibadah sholat itu. Kita aja, istilahnya nih, istilah kita kan ngomongannya, istilahnya tuh kata Nabi Musa, kita aja nggak sanggup menjalankan itu 5 waktu. Udah Nabi Muhammad karena dia nggak mau lagi kan, bukan nggak mau, karena malu dia mau minta lagi, makanya terjadilah perintah langsung dari Allah itu sholat kita 5 waktu. Itu sejarah, itu istimewanya Isra Mi'raj. Lu percaya kagak? Percayalah, kalau nggak percaya lu nggak sholat lu. Percaya karena awal Isra Mi'raj itu pertama istimewanya itu adalah ada
istilahnya tuh ada perintah langsung dari Allah, bukan dari malaikat. Dari malaikat kan ibaratnya perantaranya kan wahyu kan. Ini perintah langsung dari Allah. Makanya sholat itu tuh tiangnya agama, sejarahnya itu. Makanya tuh perintah langsung dari Allah kan. Kalau Allah langsung perintah langsung ke Nabi kan beda kayak kita nyampaikan ada orang kayak bos, ibu bos ada tangan kanan nih ngomong ke lu, beda kan istilahnya kan, beda jadi omongannya ketemuannya. Ini langsung Nabi Muhammad ketemu langsung sama Allah. Bayangin nih kita nemu sama Allah gimana, kita aja belum pernah ketemu. Nabi Muhammad doang yang bisa ketemu Allah secara langsung. Istimewanya Isra Mi'raj itu di situ. Pertama perintah langsung dari Allah, ketemu, kedua ketemu langsung dengan Allah. Kamu nih nggak tahu bentuknya gimana Allah kan. Dan juga satu-satunya Nabi, satu-satunya makhluk hidup yang bisa tembus ke Sidratul Muntaha. Bayangkan nih, malaikat aja nih nggak tahu segaban bentuknya, gede-gedenya nih, nggak ada yang nyampe ke Sidratul Muntaha sampai ke langit ke-7. Bayangin cuma Nabi Muhammad yang bisa. Itulah istimewanya Isra Mi'raj. Sallallahu Muhammad. Allah sallallahu alaihi. Itulah kita. Kenapa kita harus percaya malamnya Isra Mi'raj? Karena itu tadi perintahnya langsung dari Allah, sholat. Makanya gue dengar tuh pengajian yang sebelumnya. Wih bener ya. Kan perintahnya sholat kan ceritanya kan langsung dari Allah kan. Gak mungkin Allah turun ke bumi Nabi Muhammad. Bumi hancur bro kalau ketemu. Logika kagak? Logika. Nabi Musa pernah minta, ya Allah ya Rob, hamba mohon ya Allah, hamba ingin. Wih ini kan Isra Mi'raj ya. Kayak kagak Isra Mi'raj. Ayo lah. Ayo, kenapa gitu kan? Ya cuma jelasin dulu. Ya gua tanya dulu, lu tanya Ya dulu. karena Islam mengajarkan Kenapa? tentang adanya Isra Mi'raj. Kenapa lu percaya Isra Mi'raj itu kan kalau di luar nurul nih, kalau logika manusia ya, gak mungkin ada manusia atau makhluk hidup kayak kita nih, manusia tuh nyampe ke sang pencipta Allah ngadap langsung tuh kan mustahil lah logikanya. Di luar nurul lah, gak nyampe lah otak kita. Pertanyaan gua, lu percaya kagak? Balikin pertanyaannya, lu percaya gak? Emang kenapa lu balik tanya? Gua tanya ke lu dulu. Nanti kan gua jelasin lagi nanti. Gua nggak tahu lah, lu bisa jelasin. Entar dulu perlu Iya, jawab. gua nggak tahu. Iya apa kagak? Kagak, coba lu jelasin. Kagak. Coba lu jelasin. Coba. Jadi ayo. Nah, Jelasin, lu jelasin. Isra Mi'raj tuh. Kalau dari ceritanya tuh kan Kalau Nabi enggak. Muhammad tuh kan ceritanya galau gitu kan. Cegah galau, nggak ada Nabi Awalnya- galau. Awalnya Udah, untuk taruh. ngobatin kegalauan Iya. Nabi. Lanjut. Nabi nih, Iya, dia- lanjut, karena Bu. Allah tuh ibaratnya melihat Nabi itu kan ujiannya kan ditinggal istrinya, iya kan, itunya, Apaan? pamannya, Hmm. itu gua tahu ceritanya. Ya udah, ceritain lah. Tuntutannya. Kan dia ceritanya Nabi Muhammad tuh ibaratnya dalam hati kecilnya tuh kan galau lah. Allah kan maha mengetahui. Lu nggak percaya Allah maha mengetahui lu? Kenapa Iya, Allah? anjing. Itu tujuan Allah. Isra Mi'raj. Allah tuh mengetahui. Nah setelah itu tuntutannya ini diutuslah Allah tuh malaikat Jibril ke bumi nemuin Nabi Muhammad. Bukan Coba menyampaikan ngapain? wahyu. Belum, nemuin dulu. Hmm. Nemuin Salim kan. Terus? Udah Salim, nemuin, nanyain kan. Udah sebagai hadiah nih dari Allah untuk Nabi Muhammad untuk ngobatin segala. Diajak lah menemui Allah secara langsung. Itu ceritanya. Pertamanya dia ke Masjidil Aqsa, Palestina. Tahu kagak lu Mas Palestina? Tahu. Jangan Israel lu ngomong, beda Tahu. Palestina. Heeh. Ya, di situ kan diajak sholat sepertiga malam hingga sampai subuh. Dosa lo cerita Nabi yang benar. Bener, nggak mungkin sampai subuhan. Iya, subuh. Nggak Kalau untuk mungkin. orang tiga. Kalau dia sampai subuh udah balik lagi ke bumi. Dia terbang tuh sampai ke Jibril dengan kendaraannya tuh. Kan kalau di luar nurul manusia nggak mungkin ada kendaraan sampai tembus. Oh, kayaknya kalau ke bumi itu mantul sebenarnya. Kan hukum hak gratifikasi.
Sertifikasi Sertifikasi apaan? Gravitasi. ya. Tuh, nah, gravitasi kan mantul kan. Tetapi dengan kemampuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Amin. Bang, dengan nama Derajat tuh Buruk. Tahu Buruk? Tahu. Nah, Buruk tuh bukan borok ya. Buruk apa Mas? Buruk tuh kalau dari riwayat cerita itu seperti apa ya? Dia cahaya, lebih dari cahaya. Nggak tahu ya bentuknya gimana. Katanya ada bentuk kuda kayak Pegasus. Ya itu cerita-cerita orang yang ya namanya cerita-ceritaan aja. Allah alam bisawab lah istilahnya kan. Seperti dajjal aja kita nggak tahu wujudnya. Nah, Bang, terus langit pertama para nabi. Siapa? Langit pertama ketemu Nabi siapa? Gua lupa tuh Nabi siapa. Nabi Isa apa lupa gua. Nabi Adam apa Nabi Isa ketemu. Pokoknya sampai mau kan dia tuh kan ada Sidratul Muntaha tuh. Tahu kan Sidratul Muntaha tuh kayak pohon. Wah, kalau kita sebut tuh Itu tembus ke langit ke berapa Mas? itu langit ketujuh nanti. Sidratul Muntaha tuh dan di atasnya itu air. Oh gitu. Nah, air tuh kan di atas itu singgahsana Allah. Oh. Nah, kan pertama ke langit-langit itu kan melihat surga dan neraka. Ditanya tuh neraka surga. Ditanya ke malaikat yang matanya buta. Siapa namanya? Nangis malaikat sampai lupa intinya itu tuntutan ceritanya. Kenapa dia ibadahnya diam, nggak mau, kan dia disapa tuh sama Nabi Muhammad, nggak ada respon. Alasannya nggak direspon ketika dia nggak merespon ketika telah diciptakan beneran. Dari situlah malaikat tersebut tidak mau diciptakan. Ya udah, ayo lah. Udah habis, Lip. Itu ceritanya lanjutan.